strategi untuk menuju zero emisi itu harus dilakukan dari semua sisi, ya. Tidak saja dari sisi energi fosil, juga dari sisi energi listrik yang bukan berasal dari fosil. Kalau kita mau jauh lebih dalam lagi melihat, ya, apakah cukup dengan menggunakan listrik dari renewable energy itu bisa kita menuju masa transisi dan akhirnya bisa net zero? Tidak cukup, ya. Apakah cukup dengan hanya menggunakan gas dalam masa transisi sehingga kita nanti akan mencapai net zero di tahun 2050 atau 2060? Nggak cukup, ya. Kemudian ada lagi usaha, apakah cukup dengan menghijaukan bumi ini? Semuanya daratan bumi ini dihijaukan kembali, apakah cukup untuk mencapai net zero? Tidak cukup. Jadi semua usaha harus bahu-membahu agar net zero ini bisa tercapai secepat mungkin. Jadi kalau ada yang mengatakan cukup kita akan menggunakan gas saja dalam masa transisi atau cukup dengan renewable energy kita usahakan sebesar-besarnya sehingga net zero, apakah itu mampu kita di tahun 2060 atau 2050 masing-masing negara punya target mencapai net zero? Tidak cukup. Jadi untuk itu mari kita melihat strateginya secara komprehensif. Apapun usaha kita sekarang, semua lini yang biasa menggunakan fossil fuel, ya, mari kita lihat bahwa fossil fuel ini, batu bara misalnya, atau diesel itu jauh lebih kotor dibandingkan dengan gas. Maka masa transisi ini kita ganti dengan gas. Bagi yang bergiat di renewable energy, silahkan. Carilah teknologi, carilah hal-hal yang bisa membuat renewable energy ini bisa, ya, menyediakan energi yang murah, terjangkau, dan tentu bersih. Oke, baik. Murah, terjangkau, dan juga bersih. Sebetulnya, andai kita bicara terkait gas, nah untuk dari segi murah, terjangkau, dan juga bersih, ini bagaimana kaitannya dengan harga gas saat ini, Pak Archandra? Kalau kita bicara gas, kita nggak luput dari perspektif internasional. Ya, kita nggak bisa melihat hanya nasional saja. Sebelum kita melihat harga gas, ya, kita melihat dulu kebutuhan gas ini ke depan seperti apa. Apa yang mengakibatkan harga gas itu naik dan turun? Kalau dulu gas itu mungkin terbatas dalam bentuk dialirkan dalam bentuk pipa, ya, maka boleh dibilang perdagangannya tidak begitu liquid. Tapi sekarang setelah dijadikan LNG yang masif, dia bisa seperti crude oil, bisa diperdagangkan setiap saat. Dia bisa menjadi komoditi sekarang, ya. Untuk itu mari kita lihat ke depan. Sekarang kebutuhan LNG dunia, LNG, ya, itu sekitar 350 juta ton per annum. Ya. 10-15 tahun lagi akan meningkat menjadi sekitar 500 juta ton. Bayangkan kebutuhan gas dunia ke depan itu semasif itu. Sekarang bagaimana buktinya kalau kebutuhan itu real? Yang pertama, banyaknya dibangun plant-plant LNG. Baik itu di Amerika, di Timur Tengah, yang memproyeksikan kebutuhan LNG dunia itu akan naik. Pak, bagaimana nanti dengan adanya kendaraan listrik dan lain-lain? Banyak hal yang listrik yang berasal dari renewable energy tidak bisa menggantikan kebutuhan manusia akan gas. Jadi kita jangan salah melihat gas itu hanya untuk kelistrikan, bukan. Banyak hal di sekitar kita sekarang ini adalah gas, ya, petrochemical, pupuk, ya. Banyak sekali komputer, mobil listrik itu komponennya juga, ya, dashboardnya, tempat duduknya dan lain-lain itu banyak komponen gasnya. Bagaimana kita akan menggantikan itu ke depan dengan renewable energy? Jadi untuk itu mari kita melihat perspektif yang lebih luas. Jangan mempertentangkan bahwa ini adalah listrik, ini adalah gas, ini meredup, ini lagi naik daun. Jangan, ya. Nanti kita berdebat yang tidak perlu. Sebaiknya kita mencari cara bagaimana caranya net zero itu nanti tercapai sesuai dengan targetnya. Oke, baik. Ini karena memang berjalannya sebetulnya beriringan dan saling melengkapi begitu ya, Pak Archandra? Harusnya seperti itu.